Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lirri ummi ya Rabbi bil Mustafa دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والقرماء وحضرة الأمهات المسلمات Majelis Ta'lim Majma'ul Muslimin, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, mari kita awali dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan musalla dan majelis ta'lim Majma'ul Muslimin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga oleh Allah dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita atau warga yang tinggal di sekitar musalla ini, kita doakan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya, dikarenakan sehat afiat. Ala hadininya wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'illahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib halaman 38 ya. Faslun fi adadi raka'atis sholat. Pasal yang menerangkan, menjelaskan tentang hitungan rakaat dalam sholat. Tentu ini yang dimaksud adalah sholat fardu atau sholat wajib.
Kalau kita ditanya berapa rakaat sholat fardu dalam sehari semalam, bener nih 17 rakaat? Belum tentu. Lah iya, sholat wajib yang dulu asar maghrib isya subuh itu kan sehari semalam, bener nggak 17 rakaat? Belum tentu. Lah makanya kita ngaji. Secara umum memang benar 17 rakaat, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu nanti bisa berubah. Lah iya kan, makanya yang normal memang benar 17 rakaat, tetapi nanti dalam keadaan-keadaan tertentu bisa berubah. Makanya hukum fikih itu mungkin sudah pernah saya sampaikan. Hukum fikih itu koma, belum titik. Ya kan? Iya, koma. Ibarat orang nulis itu masih koma, masih ada lanjutannya, belum titik. Kita ditanya, daging anjing haram nggak boleh? Daging anjing haram? Belum tentu juga. Misalnya orang di tengah hutan udah nggak ada apa-apa, kalau dia nggak makan bisa mati, terus adanya cuma itu. Yang asalnya haram berubah menjadi, tapi halalnya terbatas. Asal dia udah makan, yang penting udah ada tenaga, lebihnya balik lagi menjadi haram. Jangan kok enak sekalian nanggung lah. Orang zaman dulu kalau punya penyakit gatel-gatel nyari kadal. Orang kampung dulu, nggak tahu kalau orang Jakarta ya. Lah iya, nyari kadal, tadi bakar, tadi apa. Dulu saya pernah masak. Ya nggak tahu, lupa enak apa enggak. Lah kalau sekarang udah ada obat macam-macam, ya wis. Maka hukum fikih itu koma. Puasa Ramadan wajib enggak? Ya belum tentu juga. Lah kalau ibu-ibu lagi menstruasi apakah tetap wajib? Haram malah puasa ya. Nah, ya makanya hukum fikih itu koma. Zakat fitrah ya belum tentu juga. Wajib itu kan bagi yang punya. Kalau nggak punya dizakati. Makanya jangan kalau mau bayar zakat fitrah nggak punya duit terus minjem, nggak usah. Malah nanti di zakati, wong nggak punya. Dan lain urusan, duit sih nggak megang, cuman gelangnya dari sini ke sini. Itu lain urusan namanya. Yang nggak punya itu maksudnya nggak punya beneran, memang dia nggak punya. Ibarat kata mau bayar kontrakan aja udah ngumpul-ngumpulin buat bayar anak sekolah, ngumpul-ngumpulin. Lah ketika pas malam takbir itu kewajiban zakat fitrah, ya nggak wajib bagi dia, wong dia nggak punya. Lain urusan kalau tadi beli gamis saja harganya jutaan, gelang sini ke sini, kalung panjang, giliran mau zakat fitrah pinjam duit dong 50. Nah, balik ke permasalahan, yaitu membahas tentang jumlah rakaat sholat fardu secara umum atau secara lumrah. Warakaatul faraidi, dan rakaat sholat fardu di sehari semalam bagi orang yang tidak bepergian kecuali hari Jumat itu sab'a asyarata rakaatan atau sab'ata, di situ tulisannya. Sab'a atau sab'ata? Sab'ata. Sab'ata asyarata rakaatan, ada 17 rakaat. Itu bagi orang yang tidak bepergian dan kecuali hari
Jumat. Bagi laki-laki kalau hari Jumat sholatnya cuma 15 rakaat. Wong duhurnya diganti dengan Jumat dan Jumatnya cuma 2. Udah pernah ngerasain sholat Jumat belum? Nggak pengen ngerasain? Ya coba aja. Boleh perempuan sholat Jumat? Boleh. Cuma ya tadi, kalau mayoritas kita di sini nggak umum. Sesuatu walaupun boleh tidak salah, tapi kalau tidak umum jadi omongan orang. Aneh, bener aneh. Umpama di Jumat besok ibu datang ke Nurul Jannah atau enggak ke Baitul Taqwa, ibu ikut sholat Jumat, yakin jadi omongan bu. Itu ibu-ibu kok sholat Jumat tuh jangan-jangan aliran baru, dapat ngaji di mana? Walaupun aslinya boleh, tapi perempuan sholat Jumat itu tidak wajib. Yang wajib cuma laki-laki. Tapi kalau seandainya pengen, ngerasain kali-kali, ya boleh. Apakah nanti duhur lagi? Ya enggak. Wong sudah sholat. Kalau di daerah mertua saya, perempuan sholat Jumat. Tapi yo yang sudah sepuh-sepuh. Di mertua saya di Semarang Kabupaten, dekat dengan Boyolali. Semarang cuma ujung naik ke atas. Asal udah nggak ada jalan yang lebar, jalannya cuma segini. Nah, di atas gunung itu kalau hari Jumat, ya ibu-ibu sama kayak bapak-bapak sholat Jumat. Cuma memang ada ruangan khusus. Masjidnya itu memang udah didesain khusus, ada ruangan untuk perempuan. Tetapi tadi tidak wajib. Bahkan seandainya sholat Jumat bagi kaum laki-laki dalam mazhab Syafi'i itu kan banyak persyaratan. Misalnya jumlah laki-laki harus minimal 40 laki-laki dewasa. Misalnya laki-laki cuma ada 30, kok yang 10 itu perempuan, nggak bisa menggenapi syarat sahnya sholat Jumat. Jadi sholat rakaat sholat fardu bagi orang yang tidak kemana-mana alias di rumah, kecuali hari Jumat itu 17 rakaat. Tapi bagi orang yang bepergian atau bahasa gampangnya disebut musafir, boleh mengqashar sholat duhur, asar, dan isya. Yang 4 boleh ditawar. Jadi 2. Nah, ibu kan rajanya nawar bu ya. Kangkung udah diikat aja ditawar. Kangkung udah diikat 5.000. Itu kalau perlu ditawar 3.000 ya Pak. Lah apakah nggak boleh mau sholat aja boleh ditawar ya? Apalagi cuma kangkung. Cuman sayangnya kita kalau belanja di mall, di Indomaret kok nggak berani nawar ya? Giliran yang dagang tetangga sendiri ditawar. Pasar sini kan yang dagang tetangga sendiri kan ya? Pasar situ. Nah, iya, giliran belanja di mall nggak pernah nawar. Apa yang ada di tulisan bayar. Kayak orang banyak duit aja. Bagi orang yang dalam perjalanan, yang perjalanan itu bukan perjalanan haram. Lah kalau perjalanan haram nggak boleh. Kalau itu perjalanan wajib, perjalanan sunnah, perjalanan mubah. Perjalanan wajib, misalnya orang mau berangkat haji, karena ibadahnya wajib, maka perjalanannya juga menjadi wajib. Misalnya seorang suami yang bekerja mencari nafkah untuk anak istri, sementara mungkin dia kerjanya jauh, rumahnya di sini, kerjanya di Surabaya, Lah perjalanannya karena mencari nafkah wajib, perjalanannya menjadi wajib. Mondok, nyantri, kuliah, nyari ilmu kan wajib. Kemudian ada perjalanan sunnah. Orang mau umroh, ini kan sunnah. Atau perjalanan mubah. Mubah itu perjalanan yang nggak ada hukum apa-apa. Ini misalnya ibu-ibu dari PKK, dari yang ngitungi anakan nyamuk kalau Jumat pagi yo. Apa namanya? Jumantik. Tuh anakan nyamuk dihitungin.
Nyamuk di sensus. Lah umpama kemudian dari kelurahan atau dari mana untuk nyenengin ibu-ibu diajak jalan-jalan ke Bali umpama ya. Orang Ngarang aja yang jauh lah sekalian ya. Kalau ke puncak mah udah sering, ke Bali umpama, kalau nggak ke Singapura. Lah ini kan namanya perjalanan mubah. Ya ikut ya boleh, enggak ya enggak apa-apa, enggak ada hukum apa-apa. Lah dalam 3 kasus misalnya perjalanan wajib, perjalanan sunnah, perjalanan mubah, sholat yang 4 rakaat bisa ditawar menjadi 2. Lah kalau zuhur, asar, isya ditawar jadi 2, jadi rakaatnya tinggal berapa kalau dikurangi 6? Berarti tinggal 11 rakaat ya. Makanya enggak mesti 17 rakaat. Tapi kalau perjalanan haram enggak boleh. Contohnya apa ya perjalanan haram? Umpama kenalan di Facebook, kenalan di WA tapi berantem. Nah, terus kemudian tantangan, oke, kamu tinggal di mana? Sulawesi, siap, saya samperin, ayo kita berantem. Jauh-jauh ke Sulawesi cuma mau berantem, mau ngelabrak orang umpama. Nah maka tujuan yang haram itu ya tidak bisa menyebabkan sholat yang 4 dikosor menjadi 2. Nah kesimpulannya, sholat sehari semalam belum tentu 17 rakaat. Bagi laki-laki hari Jumat tinggal 15. Bagi orang yang dalam perjalanan malah cuma tinggal 11. Maka kalau ada pertanyaan sholat sehari semalam berapa rakaat? Secara umum 17, cuman belum tentu juga ya. Tapi kalau pilihannya 17, 15, 11, milih yang mana? Sama-sama bener tiga-tiganya. Yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha, di dalam 17 itu arba'un ada 4, wasalasuna dan 30 sajdatan sujudnya. Artinya dalam 17 rakaat sholat wajib itu ada total semua 34 sujud. Karena setiap 1 rakaat 2 kali sujud, maka kalau 17 rakaat berarti 34 sujud. Dan dalam Islam sujud yang boleh itu ada 4. Dalam kita ini sujud yang diperbolehkan itu cuma 4, yaitu sujud sholat yang tadi itu 34 yang wajib. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah itu karena mendengar bacaan sajdah. Misalnya di akhir surah Al-Alaq, wasjud waqtarib, sunnah sujud, namanya sujud tilawah. Yang ketiga ada sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan karena timbul keraguan dalam sholat. Ini udah 3 rakaat atau 4 rakaat, tadi udah tahiyat awal atau belum ya, nanti sebelum salam sujud sahwi. Kalau ingat, kalau nggak ingat ya wes, wong kadang pas mau sujud sahwi lupa juga ya, udah beres-beres, udah ke dapur baru ingat, nah ya wes, oh serusah wes, Allah Maha tahu. Kemudian yang keempat ada namanya sujud syukur. Sujud yang dilakukan karena kita merasa keinginan kita, harapan kita tercapai. Sebagai bentuk syukur, sujud. Tapi dalam sujud syukur, dalam mayoritas mazhab dikatakan syarat ketentuan berlaku sama dengan orang sholat. Sholat ya suci, suci dari hadas kecil, hadas besar. Kemudian menutup aurat, aurat wanita seluruh wajah dan telapak tangan, dan juga menghadap kiblat. Maka kalau ada pemain voli misalnya begitu semester akhir menang, kok langsung sujud apa? Lah kalau memang dia tadi sebelum bertanding wudhu dulu, terus kemudian ia pakaiannya menutup aurat, kemudian sujudnya madhep kiblat, ya bener itu sujud syukur. Tapi kalau enggak ya wis pokoknya nyungsep gitu aja.
Yo, ya sering lihat kan kadang di TV-TV kalau ada kontes dangdutan dulu. Oh, begitu namanya diumumin dia menang. Ya kalau pas kebetulan yang artis perempuannya itu pakai rapi, kayak orang sholat yang terlihat cuma wajah sama tangan, kemudian tadi dia berwudu, pas panggungnya kebetulan kok yo madhep kiblat, ya bener itu namanya sujud syukur. Lah kalau enggak, ya atau misalnya ibu-ibu ada saudara yang kepisah puluhan tahun, tiba-tiba ucuk assalamualaikum, begitu kita buka ordeng, nah kok kayaknya kenal, begitu diperhatiin ya Allah sekian tahun baru ketemu, biasanya kan saking senengnya sujud. Lah itu sujud apa? Lah kalau kebetulan tadi pas mau sholat atau habis sholat pakai mukena wudu, lah kebetulan kok yang pas madhep kiblat, ya bener itu sujud syukur. Kalau enggak, lah ya pokoknya mbuh lah. Lah kalau sujud kayak di film-film itu, misalnya suami habis melakukan kesalahan besar, punya simpenan di sono, balikan sama istri muda minta maaf sampai nyanyi sujud aku di kakimu mohon. Ya bukan sujud namanya. Dan sujud yang disebut sujud itu kalau meletakkan 7 anggota badan, wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki, itu baru disebut sujud. Kalau enggak itu maka ya itu namanya bukan sujud, hanya mungkin tunduk atau apa. Yuk mau baca apa terserah. Mau nggak ada kewajiban baca apa-apa. Ya mau baca kayak bacaan sujud biasa ya boleh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanallah boleh. Oh nggak ada kewajiban untuk baca apa. Nah kalau sujud habis sujud alhamdulillah ya Allah dapat 100 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Wa arba'un dan 4, wa tis'una dan 90 takbiratan, takbirnya. Banyak amat ya. Lah kan kita setiap gerak pindah gerak kan ditandai dengan takbir. Ada takbiratul ihram, itu takbir yang pertama. Ada yang takbir intikal. Intikal itu perpindahan gerakan. Lah kalau dihitung semua ya, wong kita nggak pernah hitung sih masalahnya ya. Ya mulai dari Allah Akbar, Allah rukuk sampai Allah kecuali. Lainnya kan takbir semua. Lah kalau 1 rakaat misalnya berapa? Lah kalau 17 rakaat. Nah, makanya itu dihitung oleh penulis kitab ini. Jumlah semuanya adalah 94 takbir. Wa tis'u tasyahhudatin, dan ada 9 tasyahud atau 9 kali tahiyat. Subuh 1 kali tahiyat, yang lain kan semuanya 2 ya. Makanya semuanya total 9. Tapi sholat maghrib bisa jadi 3 rakaat semuanya tahiyat. Ya kan? Ya iya. Lah kalau kita ketinggalan, kita jadi makmum masbuk kan 3 rakaat semuanya pakai tahiyat. Sholat subuh bisa jadi kunutnya 2 kali, tahiyat 2 kali. Kalau kita ketinggalan 1 rakaat, kita nyampe musola, imam udah dapat 1 rakaat. Otomatis ketika imam tahiyat akhir kan kita ikut tahiyat. Ketika imam kunut kita ikut kunut. Begitu imam salam kita nambah 1 kan ya kunut lagi, tahiyat lagi. Ya makanya subuh bisa jadi 2 kali tahiyat, 2 kali kunut. Makanya kalau ada pertanyaan sholat subuh berapa kali kunut? Ya bisa jadi 1, bisa jadi 2. Iya kan? Bener ya? Iya. Sholat maghrib
Ada berapa kali tahiyat? Ya bisa kali 2, bisa jadi 3. Belum tentu cuma 2, bisa jadi tadi kalau orang sholatnya makmum masbuk. Sholat duhur, asar, isya, kan 4 rakaat. Yang normal tahiyatnya 2 kali, tahiyat awal sama tahiyat akhir. Tapi bagi orang yang makmum masbuk ketinggalan 1 rakaat, ya tahiyatnya bisa 3 kali. Ya makanya hukum fikih itu tadi saya di awal saya bilang, hukum fikih itu selalu koma. Sholat subuh kunutnya sekali, koma, kecuali makmum masbuk. Sholat subuh tahiyatnya sekali, koma. Bagi yang makmum masbuk jadi 2. Nah, makanya ya, hukum fikih itu enggak tadi loh, belum titik, masih koma. Sholat duhur wajib, ya belum tentu ya. Sholat duhur wajib, belum tentu kan? Belum tentu. Lah ketika ibu-ibu menstruasi apakah tetap wajib sholat duhur? Ayo enggak. Kemudian wa asyru taslimatin, ada 10 kali salam. Wong setiap satu sholat 2 kali salam, 1 wajib, 1 sunnah. Salam ke kanan itu wajib, salam ke kiri sunnah. Maka kalau seandainya sholatnya kok buru-beran, buru-buru, seandainya ia salam cuma ke kanan saja sudah sah. Misalnya cuma assalamualaikum warahmatullah, terus di belakang, bu ayo cepat, langsung baru salam 1 langsung kena dilepas, ayo. Atau sholat sambil nungguin paket datang ya, paket udah 2 hari kok nggak datang, di giliran sholat malah titit, Bu Haji paket. Sholatnya lanjut apa bubar? Lanjut, tapi di gasnya ditambah ya. Gasnya ditambah begitu. Assalamualaikum langsung. Boleh. Secara fikih sah, tapi masalah khusyuk dan tidak jangan ditanya. Fikih itu jawabannya cuman sah dan tidak sah. Atau misalnya ini mungkin sering saya contohin, sholat tapi sambil nahan buang angin. Iya kan? Begitu assalamualaikum kok udah nggak ditahan, langsung dilepas. Biasanya buang angin kalau ditahan kok dilepas itu rasanya plong gitu, enak gitu. Tapi asal udah sampai lafaz kum mim dalam assalamualaikum, begitu assalamualaikum duor. Sah sholatnya, udah sah. Tapi kalau baru as kok pes, batal sholatnya, ulang dari wudunya, bukan hanya dari takbir. Wong wudunya yo ikut. Ya misalnya udah begini, as pes, wes, ulang dari wudu. Tinggal dikit lagi padahal ya, dikit lagi. Ya sudah urusan. Nah, salam yang wajib itu ke kanan. Nah, ketika salam, mungkin udah pernah ya saya sampaikan ya. Hati-hati ketika nengok. Jangan sampai ini dada ikut muter ketika salam belum selesai. Cara amannya, misalnya kan kita salam madhep sono, tangan begini kan, assalamualaikum sampai huruf mim, baru warahmatullahnya nengok. Itu walaupun muternya sampai madhep ke sono, sah sholatnya. Misalnya sholat duduk ya, pakai bangku yang muter itu, yang sholatnya duduk. Nah, begitu assalamualaikum tetap madhep kiblat ketika lafaz kum, tapi ketika warahmatullah kok muter. Sah sholat.
Tapi kalau salamnya belum selesai dia udah nengok dan dadanya ikut keputer, baru assalamualaikum, batal salatnya. Yang tetap menghadap kiblat itu dada, bukan wajah. Kalau wajah ini seandainya di tengah-tengah sholat kok tengok-tengok sah, tapi makruh. Misalnya ibu berjamaah lagi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ada yang baru datang, kok orang RT 2. Oh Akbar. Begitu sujud ada yang baru datang lagi naruh tas-tasnya bagus. Sah, tapi jangan tanya khusyuk sholatnya begitu kok. Ini yang dibahas kan cuma sah dan tidak sah. Jadi sholat nengak-nengok, apalagi cuma lirak-lirik boleh, tapi jangan dikerjain. Iya. Kalau ditanya boleh dan tidak boleh, sah dan tidak sah, sah. Tapi apakah dikerjakan? Jangan. Kecuali kepepet. Kepepet itu gimana? Misalnya kita naruh, ini bawa tas misalnya ada duitnya 10 juta. Yo, ini tas ibu. Begitu sholat asar, tas ditaruh di depan. Kita sholat, ada yang baru datang, tasnya digeser. Kan deg-degan 10 juta. Ya. Geser ono umpama. Tapi jangan sambil ngomong ya batal. Yang batal yahnya bukan nengoknya. 10 juta itu. Ada HP mahal lagi tuh. Wa mi'atu wa salasun wa khamsuna tasbihatan, dan ada 153 kali membaca tasbih. Satu kali rukuk kita baca 3 kali. Lah rukuknya berapa kali, sujudnya berapa kali, kali 17. Makanya sejumlah 157. 3, salah, saya yang salah. Wa jumlatul arkani bis sholati, dan jumlah rukun dalam sholat mi'atu wa sittatu wa isyruna ruknan. Mi'atun 100, sittatun 6, isyruna 20, berarti 126. Urutan nyebut Arab dengan Indonesia kan beda. Kalau Arab mi'atun 100, wa sittatun 6, wa isyruna 20, berarti bukan 106 20. 120. Nah, ruknan jumlah rukunnya. Fi subhi salasuna ruknan, di salat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi, dan di dalam salat maghrib isnani 2 wa arbauna, dan 40. Bukan 2 kali 40 ya. 42 ruknan rukun. Wa fir rubaiyati, dan di dalam 4 salat yang 4 rakaat, berarti zuhur, asar dan isya, arba'atu wa khamsuna ruknan, ada 54 rukun. Ini kayak kita juga pernah ngitung begini-begini ya, pokoknya jalani gitu. Titik. Waman, dan siapapun ajaza yang tidak kuat, tidak mampu, anil qiyami, dari berdiri, fil faridoti, dalam sholat fardu, sholla, maka ia sholat jalisan, dengan duduk. Kalau ia nggak mampu untuk berdiri dalam sholat fardu, maka boleh ia sholat dengan duduk. Itu di sholat fardu. Kalau sholat sunnah, walaupun masih seger buger kayak begini, nanti misalnya dipulang adzan asar, qobliyah asar, mulai dari takbir sampai selesai duduk terus boleh. Kalau itu sholat sunnah. Tapi kalau masih berdiri kok ya kayak nggak syukur, masih bisa berdiri. Tapi seandainya pengen nyobain, boleh. Atau mungkin ntar Ramadan terawih mulai di terawih sampai witir,
diumumin Bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini sholat sunnah, maka kita ngerjainnya sambil duduk. Misal umpama boleh kita bikin yang aneh itu, biar cepat viral, cepat terkenal. Nanti langsung di YouTube gitu. Kalau sholat raweh belum keren lah. Sholat id kan yang hadir banyak tuh. Nah, misalnya umpama di sini belum pernah ngadain ya. Umpama tahun ini ngadain sholat id, jamaahnya dari ujung sampai ke ujung. Begitu diumumin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, karena ini sholat sunnah dalam fikih boleh dengan duduk, maka pagi ini kita laksanakan sholat Idul Fitri dengan duduk. Yang ngaji paham, yang nggak ngaji protes, yakin protes. Kok begitu sholatnya? Wah, ini pertama kali ngajain sholat id malah aneh-aneh. Makanya yuk ngaji, biar kalau ada yang berbeda kita nggak kaget. Lah orang yang nggak ngaji pasti kaget loh. Ya ini orang gang 1 masih pada sehat seger buger kok malah gitu kayak orang pada gempor aja. Nah iya makanya yakin loh. Orang-orang pasti yang ngaji sih, yang ikut ngaji biasa umumnya memang boleh, tapi yang nggak ngaji sesat. Ini gurunya siapa? Langsung saya didemo. Yang wajib berdiri itu hanya sholat fardu. Kalau sholat sunnah berdiri itu tidak wajib. Kalau mau nyobain boleh. Tapi kalau saya ditanya udah pernah? Belum. Saya sendiri nih, asal masih kuat berdiri, ya berdiri. Lah kecuali udah nggak kuat, ya mau apa lagi. Tapi kalau seandainya saya ditanya, Ustaz katanya sholat sunnah boleh dengan duduk dari awal, boleh. Tapi Pak Ustaz udah pernah? Belum. Tahu teorinya, cuman belum pernah ngamalin. Hanya ngasih tahu, takutnya besok itu ada yang kepengen kan ya. Sholat tahajud gitu dari awal sampai sholat taubatnya, sholat witirnya duduk terus. Boleh. Cuman ya tadi tentu pahalanya berbeda. Orang yang berdiri dengan yang wa man ajaza anil julusi, dan siapa yang tidak mampu duduk, shalla maka salat muttaji'an dengan berbaring. Nah kalau ini saya sendiri ya belum pernah. Kalau sholat sambil duduk pernah. Itu pun seingat saya tahun 2005. Saya bulan Rajab nikah, Ramadannya kecelakaan. Tahun 2005. 2005 saya belum ngajar sini ya? Belum. Iya, bulan Rajab itu saya nikah. Bulan Ramadan kecelakaan motor. Oh, untung nyangkut di pohon, kalau enggak wush. Tapi begitu ditolongin orang masih kuat naik motor pulang nyampe rumah kuat. Sholat maghrib masih kuat berdiri. Sholat isya rakaat 1, rakaat 2 masih bisa berdiri. Habis tahiyat awal mau berdiri rakaat yang ketiga orang kuat. Akhirnya sholat duduk sampai besoknya ada kali seminggu sholatnya duduk. Dari yang pertama itu ya tadi duduk.